Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ashab dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Reza Najib. Dalam episode kali ini kita akan sama-sama berbincang-bincang santai dan berbicara tentang tahun baru, momentum ini bagaimana manusia bisa menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber utama pengharapan bagi kita semua. Para ashab dimanapun berada, sebelum kita mulai, maka saya ingin bercerita bahwa setiap umat manusia ternyata bisa melewati berbagai tantangan dan juga ujian-ujian, berbagai proses pendewasaan, dan juga perkembangan dalam dirinya di tahun 2025. Dengan mengucapkan di awal tahun Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri pada akhir tahun dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sekarang kita akan menyongsong dan kemudian masuk ke dalam tahun 2026 dengan tantangan yang baru tentunya. Para asab dimanapun berada, saya mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali mengulang lafadz busyra yang berarti kabar gembira? Ternyata hal ini tersirat dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimi. Sebenarnya orang Islam itu kemudian ketika mencari sebuah kebahagiaan, maka jangan jauh-jauh. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian membawa kitab suci Al-Qur'an yang kemudian diperuntukkan bagi seluruh kalangan dan lapisan umat manusia untuk apa? Untuk menjadi pedoman hidup, petunjuk, dan kemudian menciptakan rasa kasih sayang, dan yang ketiga adalah memberikan kabar gembira. Namun yang menarik pada faktanya, ternyata hal ini dipertegas oleh salah satu cendekiawan Muslim Indonesia yang bernama Dr. Haidar Bagir menuliskan dalam salah satu karyanya yang berjudul Agama dan Imajinasi, menjelajahi kedalaman dan kelapangan spiritual Islam. Beliau katakan pada salah satu pembahasannya, ternyata lafadz busyra ya, yang berakar kata dari basyarun yang bermakna kulit wajah manusia, analogi yang kemudian dikatakan dan juga disusun oleh Dr. Haidar Bagir mengimajinasikan bahwa manusia ketika mendengar sesuatu hal yang menyenangkan dan kebahagiaan kemudian menghampiri dirinya, jangan jauh-jauh, mudahnya adalah hal itu tersirat dari wajah kita yang berseri-seri, dan mungkin itu juga bisa dilihat dari wajah seluruh umat manusia yang kemudian memiliki kebahagiaan dalam hatinya. Para ashab dimanapun berada, ternyata Dr. Haidar Bagir mengimajinasikan bahwa kebahagiaan manusia dapat diukur dan dilihat dari raut wajah yang berseri-serinya. Namun di sisi yang lain, pada momentum tahun baru kali ini atau pergantian tahun saat ini, banyak sekali orang-orang yang sedang memainkan gadgetnya dalam bergumul pada media sosial dan kemudian mengutip ayat 32 pada Quran surat Al-Qalam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Ternyata seluruh umat manusia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mungkin saja di tahun 2025 banyak hal-hal dan sesuatu, peristiwa, dan kejadian-kejadian yang mungkin kita berharap hal itu terjadi dan terwujud di tahun 2025. Namun pada akhir tahun ternyata ada beberapa list yang belum kita gapai sampai masuk di tahun 2026. Harapan manusia adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelimuti dirinya dengan kebaikan. Pastinya seperti itu, kebahagiaan, keharmonisan, kedamaian, dan bahkan ketenangan. Namun pada penafsiran Imam Wahba Az-Zuhaili, ulama yang wafat pada tahun 2015, dalam salah satu karyanya yang berjudul At-Tafsir Al-Munir fil Aqidati Wasyariati wal Manhaj dikatakan, la'allallahu rabbuna ayyu'tiyana badalan khairam min jannatina fa inna raji'una al-afwa wal khaira minhu. Ternyata ada dua hal yang kemudian manusia itu merasa dirinya menggapai kebahagiaan yang paripurna. Bahwasannya ketika pada akhirnya kita semua kembali kepada Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan ketika juga hidup di dunia ini adalah dua. Yang pertama adalah al-afwa, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dan senantiasa bisa memberikan maaf kepada kita semuanya. Di tahun-tahun sebelumnya ada sesuatu yang mungkin kita kemudian salah dalam melangkah dan salah dalam berproses. Al-afwa wal khair. Ketika masuk di tahun 2026, maka harapannya adalah seluruh dan segala macam kebaikan Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan dan mempersembahkan kebaikan tersebut kepada kita, wabil khusus di tahun 2026 yang akan kita jalani dan kita rasakan ke depannya. Para ashab dimanapun berada, ya, hal yang lain kita akan melihat beberapa karya-karya ulama yang sangat luar biasa, khususnya dan spesial di tahun baru ini, yaitu tahun 2026. Para ashab dimanapun berada, dari banyaknya karya-karya ulama kita semuanya, ternyata ada salah satu karya yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi min kibari ulama'il Azhar Syarif. Salah satu ulama terkemuka di Al-Azhar, Kairo Mesir sana, dalam salah satu buah karyanya yang berjudul Allahu wan Nafsul Basyariyah. Allah Subhanahu wa taala dan keinginan atau hawa nafsunya manusia. Dikatakan idzan al-insanu yuridu syai'aini fid dunya. Bahwa manusia ketika hidup di dunia itu mencintai dan menyukai dua hal ini. Al-awwal, yang pertama, al-khuludu, hidup kekal di dunia. Wasani, yang kedua, al-amwalul lati la tafna wa la tantahi. Innahu yuridu ayyabqa fid dunya khalidan la yamut. Wa min huna kana madkhalus syaitani lin nafsil basyariyah. Ternyata sekalipun apa yang kita lalui itu tidak mudah di tahun 2025 untuk masuk dan menyongsong harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang kita inginkan selama ini di tahun 2026. Di samping itu tantangannya juga sangat besar. Salah satunya adalah manusia mencintai dua hal ini. Yang mana dua hal ini bersumber dari godaan nafsu setan semata. Yang pertama adalah hidup kekal di dunia. Yang kedua adalah harta yang terlalu dicintai oleh kita semuanya. Menginginkan harta itu tidak akan fana dan tidak akan ada habisnya. Tidak ada limitnya. Wala tantahi, dan juga tidak ada batasnya.
ingin hidup selamanya di dunia dan menikmati kehidupan ini selama kita kemudian menjalani apa yang kita sukai menurut diri kita sendiri, bukan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini adalah sesuatu yang sangat keliru. Maka pada akhirnya, momentum pergantian tahun ini ada doa yang tersirat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana dipotretkan dalam salah satu karya yang berjudul Sahih Al-Bukhari, dituliskan langsung oleh Al-Imam Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah melaksanakan sholat dan kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada saat itu beliau mengakhiri dengan doanya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang artinya adalah pada umumnya bahwa setiap manusia ketika menginginkan sesuatu tapi Allah Subhanahu wa taala belum menginginkan sesuatu yang kita inginkan itu terjadi, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi keinginan atau ketidakinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatunya sudah ditakar dengan rapi dan segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di tahun 2026 ini semoga kebahagiaan, kemudian ketenangan, dan cita-cita, harapan yang selama ini kemudian kita tabung di tahun 2025 bisa terwujud di tahun ini. Syukron wa dumtum fil harakati wal barakati wan najah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.